Orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi, dan kemudian seorang murid berlari masuk dan berkata, "Tidak." Xuanlu bertanya, "Ada apa?" Dua tetua lainnya juga bingung. Adapun lukisan tanpa angin, mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu mulai runtuh di mana-mana, dan orang-orang bergegas keluar. Ketika mereka keluar, mereka melihat sekelompok orang menyerang pohon-pohon besar dan istana, serta beberapa murid aula lukisan. Bagaimana mereka menemukannya? Qin Fu mengerutkan kening, anak itu lagi. Tapi Xuanlu melihatnya dan menemukan Lin Tian di tengah kerumunan. Apakah itu anak laki-laki itu? Iya, lukisan itu tenang. Dan Xuanlu segera berkata kepada 4 dan 5 tetua, "Silakan, turunkan anak ini, kurasa orang lain tidak perlu khawatir." Iya, kedua tetua ini sangat galak saat mereka bertarung. Salah satunya adalah aura biru, yang lainnya adalah aura merah, yaitu air dan api. Melihat tubuh gemuk keempat tetua, ketika mereka tiba di depan Lin Tian, api menghantam Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu ingin membawaku tanpa kekuatan roh. Kamu tidak memiliki kekuatan roh. Kamu tidak membutuhkan kekuatan roh." Keempat tetua itu gila, tetapi kelima tetua itu berkata dengan cerdik, "Keempat, berhenti bermain, dan jatuhkan dia dengan cepat." Setelah itu, roh bintang 9 dari 5 tetua terbuka, dan kemudian udara dingin memaksa orang. Tiba-tiba, ada lapisan es di sekitar Lin Tian, yang menjebak Lin Tian di dalamnya, sementara keempat tetua menghela nafas. Ini benar-benar membosankan. Kemudian api masuk ke dalam es, dan Sui Wu serta orang lainnya terkejut. Mereka akan membantu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kemampuan ini, hanya ingin melawanku, betapa naifnya." Setelah itu, Lin Tian langsung menghancurkan es, dan kemudian menggunakan kemampuannya untuk melemahkan Roh Kudus. Kedua tetua terkejut, tetapi mereka tidak menanggapi. Ketika jalan napas Lin Tian terbuka, Wu Ying telapak tangan keluar. Kedua orang ini dipukul secara langsung, dan mereka takut untuk kembali ke Xuanlu dalam sekejap mata, tetapi mereka terluka parah. Ketika Hua Wufeng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua tercengang. Qin Fu tidak berharap Lin Tianeng membuat kedua tetua begitu sengsara. Namun, Xuanlu menatap kedua orang itu dengan aneh. "Kamu bahkan tidak bisa mengambilnya tanpa Roh Kudus." Keempat tetua berkata dengan muram, "Orang ini sangat aneh. Begitu kita melakukannya, kita terikat oleh kekuatan roh kita." Kelima tetua menjawab, "Ya, orang ini tidak bisa membela kita." Xuanlu tidak percaya pada cara jahat, "Saya ingin melihatnya." Setelah itu, Xuanlu menunjukkan pena hitam di satu tangan, dan kemudian dia bergegas ke Lin Tian dan menatap Lin Tiadao. "Wah, aku tidak peduli siapa kamu, berani bertarung dengan kami untuk menggambar Siantang, itu jalan buntu. Jika Anda melawan saya, bagaimana mungkin saya melawan Anda?" Lin Tian tidak punya pilihan selain mengatakan, tetapi Xuanlu ini bersenandung, menyesatkan. Kemudian Xuanlu menggambar sesuatu, dan mendorongnya. Lin Tian terjebak dalam sangkar, dan Xuanlu sigh dengan bangga, "Wah, saya puas dengan lukisan ini. Saya sangat puas. Tapi tidak apa-apa berurusan dengan orang biasa, Lusu berurusan denganku." Lin Tian meraihnya dengan satu tangan dan membuka reinkarnasi Yuan Shen di tubuhnya, yang secara langsung menyerap sangkar ini. Xuanlu mengerutkan kening, tetapi 4 atau 5 tetua terkejut, dan lukisan itu tidak berangin dan menarik napas. Ini bisa retak. Qin Fu mulai khawatir, apakah Xuanlu ini baik-baik saja? Lin Tian menatap Xuanlu dan tersenyum, "Apakah giliranku?" Lin Tian selesai berkata, roh iblis yang tak terhitung jumlahnya melilit Xuanlu, dan Xuanlu terkejut, "Wah, dari mana asalmu? Kamu banyak omong kosong." Setelah Lin Tian selesai, dia membiarkan roh-roh iblis ini menyerbu tubuh satu sama lain secara langsung, dan wajah Xuanlu jelek. Pada nafas darah terakhir, dia memuntahkan, dan kemudian dia takut untuk terbang. Lin Tian tersenyum kecut, "Kamu masih bisa melarikan diri seperti ini, sepertinya jiwamu tidak lemah." Xuanlu berdiri di samping 4 atau 5 tetua saat ini dan memerintahkan kepada keduanya, "Anak ini sedikit menakutkan, mari kita mundur dulu dan membicarakannya nanti." Iya, kedua tetua segera memerintahkan evakuasi, dan orang-orang yang melukis aula abadi dievakuasi satu demi satu. Tetapi dalam perjalanan keluar, banyak orang terkena buku hantu, bahkan Qin Fu. Pangeran ketiga dan pangeran keempat terkejut, tetapi kekuatan draft menghentikan mereka dan dengan cepat dievakuasi ke sini. Orang-orang di halaman rahasia mengejar mereka, tetapi mereka melarikan diri, jadi mereka harus berlari kembali untuk melapor. Lin Tian menatap Qin Fu yang diturunkan lagi dan berkata sambil tersenyum, "Ini kamu yang ketiga." Mendengar yang ketiga, Qin Fu berkata, "Wah, selama aku masih di sini, aku akan bertarung denganmu sepanjang waktu." Lin Tian mencibir, "Kalau begitu aku akan menangkap sosokmu satu persatu, dan akhirnya aku akan melihatmu terlihat." "Anda?"
Qin Fu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Setelah Lin Tian menyegelnya, dia melihat orang-orang di halaman rahasia dan berkata, "Ya, bunga air dan bulan murni rusak, ayo pergi." Semua orang bersenandung, segera ikuti Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. Setelah berjalan keluar dari hutan, penguasa kuil melihat jumlah orang dan bertanya tentang situasi di dalam, sampai penguasa kuil terkejut dan berkata, "Jadi pangeran ketiga dan pangeran keempat dibawa pergi oleh orang-orang dari negara Qin." "Iya," tarian air berkata, dan penguasa kuil membeku, "Ini agak besar, saya harus memberitahu Tuhan. Katakan pada ayahku dengan cepat." Tarian air mendesak, dan penguasa Aula Chang bersenandung, "Segera pergi dari sini," dan tarian air dan yang lainnya juga pergi dari sini. Adapun orang-orang di halaman rahasia juga pergi satu demi satu. Namun, setelah Sui Fu dan orang-orang berhelm keluar, tidak ada seorang pun di sekitar, yang membuat Sui Fu bertanya-tanya, "Tuan, mengapa kita keluar lagi?" "Mungkin, bulan air rusak," pria berhelm itu berkata, dan Sui Fu menatap, "Apa? Ayo pergi kembali ke istana pangeran untuk mencari tahu." Ketika orang-orang ini kembali ke istana pangeran, penguasa istana Chang muncul kembali, mengumumkan bahwa pangeran ketiga dan keempat mengkhianati keadaan air, dan pada saat yang sama mengumumkan bahwa pangeran ke-8 memenangkan tahta. Berita itu membuat Sui Fu tidak dapat menerimanya, dan bahkan menangis, "Tidak, pangeranku, ini pangeranku." Pria berhelm itu menatap Sui Fu dan berkata, "Aku juga harus pergi." "Tuan, mau kemana? Ada hal lain yang harus kulakukan," jelas pria berhelm itu. Setelah itu, pria berhelm itu pergi, dan Sui Fu pergi. Adapun pangeran ke-8 menjadi pangeran, segera menyebar ke seluruh negara air, membuat menteri yang tak terhitung jumlahnya mengunjungi pangeran ke-8. Awalnya, rumah pangeran ke-8 yang sunyi menjadi hidup, dan halamannya dipenuhi dengan barang-barang yang dikirim oleh orang lain. Melihat hal-hal itu, tarian air Tukaurot, "Sebelum itu, satu persatu, saya memiliki 8 saudara kerajaan transparan. Tetapi sekarang satu persatu untuk menjilat satu sama lain, itu benar-benar menjijikkan." Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Adapun pangeran ke-8, dia hanya bisa menerimanya di sana sampai penguasa kuil Chang muncul dan melihat pangeran ke-8, tarian air dan Lin Tian. "Tuhan ingin melihat kalian bertiga, ayahku." Tarian air bertanya-tanya mengapa mereka bertemu saat ini. Penguasa kuil Chang, dengan suaranya, membawa ketiganya ke kuil sepi di istana kekaisaran. Di kuil ini, hanya ada 2 orang, satu adalah penguasa negara, dan yang lainnya adalah Arus. Tuan negara berkata kepada tuan kuil, "Tutup pintu aula utama dan simpan di luar." "Iya." Ketika penguasa bait suci selesai berbicara, dia pergi keluar dan menutup gerbang, sementara di luar dan di dalam segera sunyi. Pangeran ke-8 dan tarian air bertanya-tanya mengapa penguasa negara memilih tempat seperti itu dan membuatnya begitu misterius. Ketika Tuhan memandang Lin Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak naik dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan, untuk bunga air dan bulan yang bersih kali ini." Pangeran ke-8 dan tarian air ditutupi, mereka bertanya-tanya mengapa ayah mereka adalah Lin Tian. "Tidak ada, kumohon, jika bukan karena Anda, saya tidak akan tahu bahwa rumah sakit rahasia kami akan terpengaruh." Tuhan menghela nafas, dan Lin Tian berkata setelah mendengar ini, "Berapa banyak orang yang ada di halaman rahasia?" Sebenarnya, ada banyak orang di seluruh negeri, tetapi tanpa diduga, mereka telah mengkhianati, dan kali ini ada 10. Lin Tian berkata, "Mungkin ada lebih dari 10. Penguasa kerajaan tahu apa yang dimaksud Lin Tian, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya mengundang Anda untuk datang ke sini kali ini, hanya untuk membiarkan Anda pergi ke halaman rahasia dan membantu saya menemukan mereka yang telah mengkhianati negara kita. Lokasi, daftar, penanggung jawab, berikan padaku. Saya akan melihat." Lin Tian memikirkannya dan berkata bahwa penguasa negara sudah siap. Dia dengan bersemangat mengeluarkan slip kayu misterius dan memberikannya kepada Lin Tian. "Di sini, ada semua." Tarian air tidak berharap ayahnya begitu mempercayai Lin Tian. Dia memberi Lin Tian rahasia paling rahasia dari negara air. Lin Tian mengambilnya dan menatap pemimpin negara. "Tidak masalah, aku akan pergi dulu." Penguasa kerajaan, bersenandung, meminta Lin Tian untuk pergi lebih dulu, tetapi Sui Wu dan pangeran ke-8 tertinggal. Ketika Lin Tian diusir, Tuhan menatap pangeran ke-8 dan berkata, "Kamu adalah pangeran sekarang, Anda akan segera menjadi penguasa suatu negara. Apakah kamu siap?" Pangeran ke-8 berkata, "Aku siap." "Oke, kamu kembali dan bersiaplah. Aku akan mulai pindah ke istana hari ini. Aku akan mengatur beberapa tempat aman untukmu, dan aku akan pergi ke pengadilan bersamaku dan meninjau beberapa hal setiap hari." 8 pangeran putra Leng di sebelahnya. "Ayah Kaisar, ini. Kamu adalah pangeran. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan." Tuhan berkata,
Dan setelah suara pangeran ke-8, Tuhan melihat tarian air lagi. Kamu juga tinggal di istana, dan kemudian, berikan lebih banyak dukungan kepada saudaramu yang ke-8. Mendengar bahwa dia akan tinggal di istana kekaisaran, Suiwu tiba-tiba merasa tidak nyaman. Apa? Pertanyaan, Tuhan bertanya, dan tarian air dengan canggung berkata, bukankah itu hilangnya kebebasan? Di istana, kamu bisa bermain, dan kamu bisa menemukan Tuanmu jika kamu punya tidak ada hubungannya. Tuhan memandang arus, dan air menari-nari, tetapi ia tidak dapat menahan, dia hanya bisa berkata, oke. Tuhan menarik napas dalam-dalam, selanjutnya, diperkirakan serangan Qin akan lebih ganas, kamu harus siap. Iya, keduanya berkata serempak, dan kemudian Tuhan mengambil air dan pergi. Adapun pangeran ke-8 dan tarian air, mereka harus kembali untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Tetapi tarian air sedikit tertekan di jalan. Saudara Bahuang, ayah dan kaisar tidak pernah begitu sopan kepada satu orang. Tetapi dia begitu sopan kepada tuanmu hari ini, dan dia juga dihormati sebagai generasi yang lebih tua. Pangeran ke-8 juga melihatnya, jadi dia ragu-ragu. Saya tidak tahu bahwa ayah dan kaisar saya memperlakukan tuan saya seperti ini. Siapa tahu, tarian air sangat penasaran, tetapi tidak ada yang menjelaskan kepada mereka. Mereka hanya bisa pergi untuk bersiap, dan Lin Tian sudah berjalan ke jalan. Di sampingnya adalah Xiao Pang dan Raja Serigala, tetapi segera, Tuan Fu juga datang. Tuan Fu, mengapa Anda ada di sini? Lin Tian Xiao berkata, dan Tuan Fu berkata dengan mata putih, penguasa negara telah membiarkan pangeran ke-8 dan putri ke-9 tinggal di istana. Aku tidak bisa pergi. Bukan. Mengapa tidak? Lin Tian menggoda. Tetapi Tuan Fu menatap. Orang luar tidak bisa masuk sesuka hati. Itu aturannya. Lin Tian tersenyum. Tetapi Tuan Fu penasaran, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Orang-orang di aula lukisan itu belum ditangkap, dan pangeran ketiga dan pangeran keempat hilang. Kita perlu menemukannya perlahan. Apakah kamu hanya berjalan menyusuri jalan mencarinya? Tuan Fu bertanya dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak, saya akan bertemu dengan beberapa orang. Siapa? Ayo pergi dan lihat. Lin Tian mengatakan itu, dia pergi ke suatu tempat, tetapi Tuan Fu bingung dan hanya bisa mengikutinya diam-diam sampai setengah jam kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Ini adalah penginapan, dan itu disebut penginapan gaya kuno. Ketika Lin Tian tiba, dia tersenyum pada penjaga toko dan berkata, penjaga toko, apakah Anda punya kamar? Penjaga toko tidak terlihat muda, dan dia agak tua, dan rambutnya agak putih, tetapi dia berbicara dengan suara yang kuat, dan berkata, ya. Kamar seperti apa? Ya, tidak, banyak. Jika saya hidup selama 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, bukan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Tuan Fu bertanya-tanya apa yang dikatakan Lin Tian. Orang-orang terdekat mengira Lin Tian idiot, dan penjaga toko tertawa dan berkata, kamu bisa hidup selama yang kamu mau. Yah, aku ingin kamar, lebih baik aku tidak punya tempat tidur. Semua orang menatap Lin Tian seperti orang bodoh, dan penjaga toko tersenyum, oke, hanya ada satu ruangan, ayo pergi. Dengan itu, penjaga toko membawa Lin Tian ke atas, dan kemudian pergi ke sebuah kamar. Setelah dia memimpin orang-orang masuk, dia menutup pintu, dan kemudian dia langsung bersih. Tidak melihat apapun di ruangan ini, itu kosong. Tetapi penjaga toko segera bertanya kepada Lin Tianhu, maaf, siapa Anda dari rumah sakit rahasia? Aku berasal dari Tuhan negeri kita. Berdaulat, penjaga toko ragu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa? Tidak percaya? Jika itu adalah Tuan nasional, biasanya ada pemberitahuan, tetapi saya belum menerimanya. Aku datang secara rahasia kali ini. Lin Tian menertawakannya, tetapi penjaga toko tidak mempercayainya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, kalau begitu, aku hanya bisa memintamu kembali. Kamu sangat kaku, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan penjaga toko berkata, saya juga sedang berbisnis. Apa yang harus saya lakukan jika Anda adalah orang luar di halaman rahasia kami? Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Jadi, jika aku tidak bisa mendapatkan sesuatu hari ini, kamu akan mengusirku. Tidak hanya untuk mengusirmu, tetapi juga untuk memeriksa identitasmu. Jika Anda berasal dari negara musuh, kami tidak akan sopan. Pria ini menatap Lin Tian dengan dingin, tetapi Tuan Fu menatapnya dengan rasa ingin tahu sepanjang waktu, bertanya-tanya bagaimana Lin Tian tahu bahwa dia berada di halaman rahasia dan mengapa dia datang untuk menemukan halaman rahasia. Lin Tian berkata kepada Tuan Fu, tunggu di luar dulu, saya akan berbicara baik dengan Anda. Tuan Fu harus keluar. Lalu Lin Tian menutup pintu, memandang pria itu dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu bisa menonton. Pria ini ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian untuk membuktikan identitasnya. Ketika Lin Tian mengeluarkan pesanan yang sangat jelas, pihak lain terkejut, bagaimana mungkin itu tidak percaya itu benar, dan Lin Tian tersenyum dan berkata,
Apakah saya ingin memverifikasinya? Pria itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, pria besar, tidak perlu. Menurut informasi, namamu nakal, bukan? Ya, saya penjaga toko di sini dan anggota istana rahasia. Luo Gufeng mengangguk, dan Lin Tianen berkata, dikatakan bahwa Anda adalah salah satu pemimpin halaman rahasia. Iya, dan berapa banyak orang yang Anda pimpin? Lin Tian memandangnya dan bertanya, sementara Luo menjelaskan, saya memiliki 10 kapten, yang masing-masing bertanggung jawab atas lusinan, jadi ada ratusan dari mereka. Lin Tianen berkata, bisakah kamu menelepon mereka kembali? Beberapa dari mereka ada di luar. Jika mereka dipanggil sekarang, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari, Naroku menjelaskan. Lin Tian mengerti dan bertanya, kalau begitu bawa saya ke rumah sakit rahasia untuk melapor dan memperkenalkan saya ke rumah sakit rahasia. Bergabung dengan rumah sakit rahasia? Ya, saya tidak ingin dikenal untuk saat ini, Lin Tian menjelaskan, sementara Luo Gufeng ragu, mengapa? Lin Tian berkata bahwa ada pengkhianat di istana rahasia, sementara Luo Gufeng menatap, apakah itu benar atau tidak? Bagaimana menurutmu? Lin Tian bertanya pada Luo Gufeng sambil tersenyum. Luo Gufeng mengangguk, baris itu, saya sarankan Anda untuk bergabung. Tapi jangan biarkan pihak ketiga tahu rahasianya. Lin Tian menertawakan Luo Gufeng, yang tahu maksud Lin Tian, jadi dia menekankan poin utamanya dan berkata, Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Ayo pergi, Lin Tian membiarkan Luo Gu memimpin. Ketika Lin Tian keluar dari kamar, dia membiarkan Tuan Fu, Raja Serigala dan Xiao Pang pergi ke kota terlebih dahulu. Ini membuat Tuan Fu bertanya-tanya, apa yang ingin kamu lakukan, orang ini? Xiao Pang tersenyum dan berkata, tak perlu dikatakan, kakak tertua kita harus memperbaiki orang. Tukang reparasi, Tuan Fu bingung, dan Lin Tian sekarang dipimpin oleh Luo Gufeng ke ruang rahasia bawah tanah, yang memiliki susunan transmisi yang mengarah ke benteng halaman rahasia. Ketika Lin Tian dibawa ke sana, dia langsung menarik banyak sensor. Ketika orang-orang ini menemukan bahwa Lin Tian bukanlah rumah sakit rahasia, seseorang segera berkata kepada Luo Gufeng, Kapten Luo, tidakkah Anda tahu bahwa kami tidak mengizinkan orang luar di sini? Aku membawanya ke rumah sakit rahasia kita. Luo Gufeng berkata sambil tersenyum bahwa ketika orang-orang itu mendengar bahwa mereka datang untuk bergabung dengan istana rahasia, mereka saling memandang, dan kemudian satu berkata, pertama-tama bawa dia untuk memeriksa aula dan pastikan bahwa dia bukan musuh, maka Anda dapat bergabung dengan kami. Secara alami, tahu aturannya, jadi dia berkata, saya tahu. Setelah itu, Luo Gufeng membawa Lin Tian ke aula besar, yang dikendalikan oleh seorang pria. Luo Gufeng berkata, Fan Dian Lord, ini rekomendasi saya, dia ingin bergabung dengan kami. Pria bernama Fan Dianzu membuka matanya, menatap Lin Tian dari atas ke bawah, dan bertanya, siapa namamu, mengapa Anda ingin bergabunglah dengan halaman rahasia kami, dan bagaimana Anda menghubungi Kapten Luo? Luo Gufeng terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, namaku Lin Tian, adapun mengapa saya bergabung dengan halaman rahasia, itu karena Kapten Luo merekomendasikan saya untuk bergabung karena dia melihat bahwa, itu saya mampu. Kamu pandai dalam hal itu, kipas Tuan Kuil ragu, dan Luo Gufeng mengangguk, Tuan Kuil, ya, dia sangat kuat. Fan menyentuh dagunya dengan satu tangan, tetapi menatap Lin Tian dengan kedua matanya, lalu dia berkata, kamu, pertama-tama pergi ke patung batu. Lin Tian melihat ke belakang, ada patung batu besar, seperti binatang buas. Apa ini? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan guru kuil kipas berkata sambil tersenyum, ini adalah patung batu hewan penjaga negara air kita, dan dia dapat melihat melalui pikiran siapapun, jadi jika Anda memiliki niat buruk, itu dapat melihat sekilas, dan kemudian menelan Anda. Oh, sangat kuat, Lin Tian berpura-pura terkejut, dan penggemar Temple Master berkata dengan bangga, itu benar. Lin Tian penasaran untuk maju, meletakkan tangannya di atasnya, dan kemudian tiba-tiba sebuah suara keras datang dari benaknya, setelah berkeliaran di tubuhnya sebentar, suara itu kembali ke patung. Ketika penggemar Master Kuil melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, dia berkata, ya, sepertinya binatang penjaga ini mengenalimu. Lalu aku bisa bergabung, Lin Tian menjawab dan bertanya, sementara kipas guru kuil menertawakan Lin Tian, tetapi Anda bisa, tetapi Anda harus mulai dari bawah untuk melihat seberapa banyak Anda telah berkontribusi pada istana rahasia. Kontribusi? Ya, ada ruang kontribusi khusus di halaman rahasia. Ada banyak tugas di dalamnya. Menurut tugas yang berbeda, Anda bisa mendapatkan poin dan hadiah yang berbeda. Jika poin melebihi nilai tertentu, Anda dapat meningkatkan posisi Anda, dari murid halaman rahasia biasa menjadi murid senior, kemudian pemimpin tim kecil, pemimpin tim besar, dan akhirnya beberapa master aula di bawah halaman rahasia. Lin Tianming berkata, baiklah, saya tahu,
Fan menatap Lin Tian dengan dua mata. Tanpa diduga, kamu diperkenalkan oleh Kapten Luo. Setelah itu, kamu akan dipimpin oleh Kapten Luo sampai kamu memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Begitu, ya, kamu bisa turun. Ketika penggemar Dianzu selesai berbicara, dia meminta Luo Gufeng untuk melapor ke Lin Tian, dan penggemar Dianzu terus memejamkan mata dan beristirahat, menunggu pendatang baru berikutnya. Lin Tian berjalan keluar dari aula dan memandang Luo Gufeng. Benarkah selama itu dikenali oleh aula, itu bisa menjadi orang dari aula rahasia? Iya, itu terlalu mudah. Lin Tian mengerutkan kening, tetapi Luo Gufeng berkata dengan percaya diri, ada hewan penjaga, tidak masalah. Bagaimana jika binatang penjaga terpengaruh atau dikendalikan? Lin Tian bertanya, dan Luo Gufeng berkata sambil tersenyum, itu tidak mungkin. Bagaimana hewan penjaga bisa terpengaruh? Lin Tian tahu bahwa semuanya mungkin, jadi dia melihat Luo Gufeng dan berkata, bahwa aku berkeliling, aku akan melihat apakah ada orang, ada masalah. Ada apa? Apa yang akan Anda pikirkan? Tuanku, Luo Gufeng sangat ingin tahu, dan Lin Tian tahu bahwa untuk mengetahui masalah orang, kecuali pihak lain memiliki belenggu jiwa, atau pihak lain terungkap, mereka dapat menemukannya sendiri, jika tidak untuk mencari tahu dari kerumunan yang tersembunyi. Itu benar-benar sedikit sulit, kecuali mereka dapat melihat ingatan mereka. Jadi Lin Tian berkata kepada Luo Gufeng, pertama-tama panggil kembali semua orang yang Anda pimpin. Saya ingin memastikan orang-orang Anda baik-baik saja. Aku akan memberitahumu. Ketika Luo Gufeng selesai berbicara, dia mengeluarkan batu itu dan memanggil orang-orang kembali satu persatu. Sementara Lin Tian dibawa oleh Luo Gufeng ke halaman kecil di halaman rahasia dan menunggu. Sekitar sehari kemudian, sebagian besar orang yang bertanggung jawab atas Luo Gufeng telah kembali. Tetapi mereka memiliki beberapa keluhan. Kapten Luo, kami sedang bertugas, bagaimana Anda bisa membawa kami kembali? Ya, Kapten Luo, buang-buang waktu untuk bola balik. Kapten Luo, sudah sehari, apa yang ingin Anda lakukan? Cara dingin yang nakal. Biarkan kamu kembali, di mana begitu banyak omong kosong, orang-orang segera tertekan, dan Luo Gufeng berkata sekitar ratusan orang, baru-baru ini, ada racun aneh yang menyebar, untuk memastikan bahwa semua orang baik-baik saja, jadi saya meminta dokter untuk memeriksanya untuk Anda satu persatu. Racun, dokter, semua orang tampak bingung dan menatap Lin Tian dengan aneh. Luo Gufeng memperkenalkan kepada publik, ini adalah pendatang baru di halaman rahasia kami, dan ditugaskan kepada saya. Orang-orang melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian. Seseorang mengenali Lin Tian dan berkata, saya kenal seorang dokter terkenal di kota baru-baru ini. Begitu orang lain mendengarnya, mereka membicarakannya. Setelah melihat bahwa semua orang mengenalnya, Rock berkata, kalian semua tahu itu, saya tidak berbicara omong kosong. Mari kita periksa dia. Kebanyakan orang tidak memiliki masalah. Bagaimanapun, Lin Tian adalah tuan dari Pangeran ke-8, dan tidak ada yang akan meragukan identitasnya. Tetapi ada seorang pria di kerumunan, dengan wajah serius, berkata, Kapten Luo, apakah kita tahu apakah ada racun atau tidak? Apakah kita mengandalkannya? Rock memandang pria itu dan berkata, Li Biao, ini perintah. Perintah, Kapten Luo. Anda tampaknya tidak memiliki hak untuk mengirim tugas, bukan? Biao yang galak itu jelas tidak ingin diperiksa oleh Lin Tian, yang membuat Lin Tian tertawa lebih curiga. Jalan napas nakal, Biao yang galak, biasanya kamu bisa bermain, tapi hari ini, kamu harus mematuhi perintahku. Jika saya tidak mematuhinya, maukah Anda berurusan dengan saya? Anda tampaknya tidak memiliki hak itu. Cara gila Biao yang kuat itu, dan suasana Luogu sangat mendesak, karena semua orang tahu karakter Biao yang kuat, jadi tidak ada yang membujuk. Lin Tian tertawa dan berkata, tidak bisakah otoritas yang lebih tinggi memberi perintah kepada otoritas yang lebih rendah? Tapi Li Biao mencibir pada Lin Tian, wah, di halaman rahasia, Kapten tidak punya hak kecuali memanggil semua orang. Jika dia ingin mengeluarkan perintah, dia harus mendapatkannya melalui aula kontribusi, yang bukan itu yang bisa dilakukan Kapten. Luo Gufeng tidak berdaya, ini adalah aturan pengadilan rahasia, untuk mencegah kekuatan Kapten terlalu besar. Lin Tian tersenyum, itu benar, tetapi jika Anda diracuni, saya akan lihat. Tapi Li Biao tertawa, apakah saya diracuni? Wah, kamu melihat aku diracuni di mata mana? Jika saya mengatakan Anda diracuni, Anda akan diracuni. Apakah Anda butuh penjelasan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Tetapi Biao yang galak mencibir, bahkan jika saya diracuni, saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Saya ingin melihatnya, jika saya tidak menunjukkannya, apakah Anda akan cukup kuat? Sisi lain mengejek, dan Lin Tian bergerak, dan tiba di Biao yang ganas ini. Melihat Lin Tian akan segera memulai, dia langsung berteriak, wah, jika kamu mulai dari sini, kamu akan dihukum. Lin Tian tidak terikat oleh aturan,
Dia mengatur badai dahsyat dengan satu cakar. Badai dahsyat berubah menjadi nyala api dan ingin melarikan diri. Lin Tian melempar buku hantu dan langsung melewati pihak lain. Semua orang mengira Li Biao akan mati. Tapi Li Biao berkata dengan bangga, "Nak, aku akan pergi ke Departemen Penegak Hukum Pengadilan Rahasia untuk memberitahumu." Tetapi begitu pihak lain hendak pergi, Lin Tian memesan buku hantu itu. Namun, Biao yang galak tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri dan datang ke Lin Tian selangkah demi selangkah. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mari kita mengobrol dengan baik. Anak jalang, biarkan aku pergi." Biao yang galak sedang terburu-buru, dan semua orang tahu betapa mengerikannya Lin Tian, tapi sekelompok orang berjubah hitam muncul di dekatnya. "Apa yang kamu lakukan? Menurut Anda di mana halaman rahasia itu?" Pemimpin itu berteriak, dan pemimpinnya, dengan lonceng hitam tergantung di pinggangnya, senang melihat pria itu. "Kapten Ling, Anda di sini tepat pada waktunya. Orang ini secara terbuka menyerangku di halaman rahasia dan menggunakan senjata ajaib untuk mengendalikan tubuhku." Pria bernama Ling memandang Lin Tian dengan dingin. "Biarkan dia pergi." "Siapa Anda?" Lin Tian bertanya, dan Luo Gufeng dengan cepat memperkenalkan Lin Tian. Dia adalah pemimpin Departemen Penegakan Hukum Akademi Rahasia, Ling Long. Tetapi hati Lin Tian mulai bergumam, bagaimana orang-orang dari Departemen Penegak Hukum bisa datang begitu cepat? Dalam pandangan Lin Tian, dia baru saja mulai, dan dia tidak mendapatkan 30 istirahat, jadi sisi lain muncul. Hal ini membuat Lin Tian harus curiga bahwa ada pengkhianat lain di kerumunan yang mengirim berita ke Departemen Penegak Hukum lagi. Ketika Ling Long melihat Lin Tian dengan Ling Lung, dia menatap, "Nak, masih jangan biarkan orang pergi." Lin Tian tersenyum padanya, "Jika kamu tidak bisa membiarkan orang pergi, kamu harus menunggu." "Apa maksudmu?" Ling Long berteriak, dan Lin Tian meletakkan tangannya di Biao yang galak ini. Karena pengaruh buku hantu, dia tidak bisa berjuang sampai Lin Tian membobol segel jiwa, mencari ingatannya, memutuskan bahwa dia benar-benar seorang Qin, dan kemudian dia tertawa. "Baiklah, ayo pergi," Lin Tian berkata, dan melepaskannya, dan mata Biao yang galak linglung, sampai dia kembali untuk melihat Ling Long. "Kapten Ling, tidak apa-apa, kamu bisa pergi." Tetapi Ling Long, sebagai kapten tim penegak hukum, biasanya semua orang ingin mendengarkannya, tetapi hari ini Lin Tian dipanggil sendiri beberapa kali berturut-turut dan tidak mendengarkannya, yang membuatnya sedikit tidak bahagia. "Wah, kenapa kamu tidak membiarkan orang pergi saja? Aku akan mendetoksifikasi dia. Apakah ada masalah?" Lin Tian bertanya pada Ling Long sambil tersenyum, dan Ling Long menatap, "Detoksifikasi? Apa racunnya? Apakah Anda pikir saya bodoh?" "Tidak, kamu bertanya padanya." Lin Tian menunjuk ke Li Biao, dan Ling Lama menatap Li Biao. "Biao yang galak itu adalah cara yang memalukan. Iya, dia membersihkan racun kepada kita. Tapi bagaimana aku bisa mendengar bahwa dia akan melawanmu?" Ling Lama memelototi jalan, dan Biao yang galak menjelaskan cara. "Kesalahpahaman, semua adalah kesalahpahaman." "Kesalahpahaman? Ketika saya datang ke sini sekarang, Anda juga tidak mengatakan itu. Apakah Anda pikir saya mudah ditipu?" Ling Long mulai marah dan marah, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ling Long kemudian menyerbu keluar. "Kalian berdua, ikuti saya ke Departemen Penegak Hukum dan biarkan saya menginterogasi Anda. Jika saya tahu siapa yang berani mengadu domba saya akan dihukum berat." "Tidak." Dua kata Lin Tian membuat Ling Lama melotot. "Wah, bagaimana menurutmu?" "Aku bilang tidak." Lin Tian tersenyum pada Ling Long, dan Ling Long sangat marah sehingga dia menggigit giginya. "Ya, kalian, sepertinya aku harus bertarung." Selesai berkata, Ling Lama mengeluarkan bel, lalu mengocoknya. Semua orang kesal, dia berjongkok dengan kepala di lengannya, tapi Luo Gufeng takut dan berkata dengan cepat, "Kamu tidak bisa mulai dengannya." Ling Lama melotot, "Kapten Luo, Anda adalah kapten, tetapi Anda melindungi para pembuat onar. Apakah Anda tahu apa kejahatannya?" "Saya," Luo Gufeng tidak selesai. Ling Lama bersenandung, "Hari ini berani mengadu orangku, contoh untuk direbut." Saya melihat Ling Long terus menari bel, tetapi Luo Gu terlihat jelek, tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian mengabaikan bel dan menatap Ling Long dan berkata sambil tersenyum, "Aturan macam apa yang telah kamu langgar jika kamu tidak mematuhi hukum?" Mendengar ini, Ling Long berkata, "Wah, saya penegak hukum, Anda bermain dengan saya, aku akan menangkapmu secara alami, itu tidak melanggar aturan." "Bermain denganmu? Apa yang aku lakukan padamu? Beraninya kamu berdebat?" Ling Lama bersenandung dan meningkatkan kekuatannya, sementara yang lain menderita dan mundur satu demi satu. Adapun Ling Long, dia tidak lupa untuk meningkatkan kekuatannya, bahkan kekuatan Roh Kudus terbuka, yang bahkan lebih mengerikan. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Inilah akhirnya. Sebelum orang banyak tahu apa yang sedang terjadi, Lin Tian melambai, dan bel di sisi lain datang ke Lin Tian, dan Ling Long berkata dengan marah, "Wah, apakah kamu sekarat?" Buku Lin Tiangui hilang dan dipakai secara langsung,
tetapi Linglong tidak bereaksi, jadi dia merasa terikat oleh kekuatan apapun. Kemarilah. Kemudian mereka melihat Linglong mendatangi Lin Tian, dan Linglong sangat marah. Apa yang kamu lakukan, nak? Coba saya lihat apa yang Anda lakukan. Lin Tian menunjuk ke Linglong Tao, dan ketika dia akan memeriksa identitasnya, Linglong berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Orang-orang bingung, dan Departemen Penegak Hukum mengepung Lin Tian. Beberapa orang berteriak, apa yang Anda lakukan pada kapten kami? Wah, siapa kamu? Ketika mereka bertanya, Lin Tian memegang buku hantu itu dan berteriak, keluar. Linglong, yang telah menghilang dan melarikan diri, muncul di depan orang banyak lagi, dan Linglong memarahi, kamu kendalikan aku dengan senjata ajaib. Orang-orang kemudian tahu bahwa Lin Tian mengendalikan Ling Lama, yang membuat Ling Lama tidak dapat melarikan diri, tapi Lin Tian menatap Linglong, apa yang kamu pikirkan? Linglong berkata dengan satu wajah, ini adalah halaman rahasia, jika kamu membuat suara seperti itu, halaman rahasia tidak bisa mengampuni kamu. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi langsung memasuki segel jiwa. Setelah menjarah ingatan pihak lain, Lin Tian menemukan beberapa hal menarik. Wajah Linglong banyak berubah, dan Lin Tian tertawa. Tampaknya banyak dari mereka berasal dari negara bagian Qin. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dari negara Qin, bagaimana bisa? Kita semua mengira Lin Tian adalah orang yang berdarah, dan ingatan Linglong menunjukkan bahwa dia berasal dari negara bagian Qin, dan dia adalah pemimpin tim di sini. Banyak dari mereka berada di bawah yurisdiksinya. Badai dahsyat barusan berada di bawah yurisdiksinya, serta beberapa orang lain di tempat kejadian berada di bawah yurisdiksinya. Menurut ingatan pihak lain, Lin Tian memukul semua orang yang hadir dengan buku hantu satu persatu, dan kemudian membiarkan mereka semua menyerah. Dalam adegan ini, semua murid lain di aula rahasia dibutakan, sementara Luo Gufeng berkata kepada mereka, jangan tidak sabar. Luo Gufeng sebagai kapten mereka, orang-orang ini hanya bisa menahan rasa ingin tahu dan ingin melihat apa yang terjadi. Lin Tian menurunkannya satu persatu dan berkata sambil tersenyum, oke, kamu bebas, tapi lain kali aku melihat rekan Qinmu, ingatlah untuk membawanya kepadaku. Ya, kata mereka semua. Luo Gufeng ragu mengapa orang-orang ini tiba-tiba begitu sopan kepada Lin Tian. Setelah Lin Tian meminta semua orang untuk pergi, Luo Gufeng bertanya, tuanku, baru saja. Banyak orang di negara bagian Qin barusan, saya telah mengambil ingatan mereka dan tahu banyak hal, Lin Tian menjelaskan. Setelah mendengar ini, Luo Gufeng ragu, jadi untuk berbicara, Departemen Penegakan Hukum Pengadilan Rahasia juga memiliki negara Qin. Baiklah, Luo Gufeng menarik napas, dan pada saat ini, Luo Gufeng mendengar bahwa ada berita dari batu, so dia mengeluarkannya dan terlihat bingung ketika melihat isi berita. Aneh. Apa yang terjadi? Pemimpin aula yang telah berkontribusi pada aula, memanggil semua orang untuk pergi dan mengatakan bahwa ada tugas baru yang akan dirilis, dan bahwa tugas ini harus dilakukan oleh kita semua. Oh, pergi dan lihatlah. Lin Tian sangat ingin tahu tentang tugas apa yang perlu dilakukan oleh semua orang di rumah sakit rahasia. Ketika Lin Tian dibawa ke tempat yang disebut aula kontribusi oleh Luo Gufeng, Anda dapat melihat bahwa saat ini sangat sibuk di sini, dan banyak orang datang untuk mengambil tugas dari luar. Lin Tian dan Luo Gufeng berbaris bersama. Dalam proses menunggu, mereka mendengar banyak orang mendiskusikan tugas tersebut. Aku punya tugas. Apa itu? Dikatakan bahwa di kota perbatasan Suiguo, ada banyak mata-mata dari negara musuh. Ayo pergi menangkap mata-mata dan dapatkan hadiah karena menangkap mereka. Itulah yang terjadi. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya, apakah pernah ada mata-mata dari negara musuh di masa lalu yang membutuhkan begitu banyak orang untuk berpartisipasi? Itu tidak benar. Secara umum, berikan saja kepada beberapa pemain. Tapi kali ini, saya tidak tahu mengapa begitu banyak orang dibutuhkan. Saya tidak mengerti gaya kuno itu. Hal ini membuat Lin Tian penasaran, hingga setelah menerima tugas tersebut, Lin Tian melihat pengenalan tugas di atas slip kayu. Siapa yang melepaskan tugas ini? Secara umum, dia adalah pemimpin aula yang berkontribusi pada aula dan salah satu kepala sekolah utama aula rahasia. Luo Gufeng menjelaskan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bisakah aku melihatnya? Keras. Mengapa? Dia adalah anggota senior dari masyarakat rahasia. Tidak ada yang tahu seperti apa tampangnya, hanya posisinya yang tinggi di masyarakat rahasia. Diperkirakan hanya kepala negara atau beberapa menteri khusus yang tahu seperti apa tampangnya. Lin Tian punya daftar, dia menyapu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kuil ini adalah Yanda, bukan? Ya, kuil penguasa Yan memiliki kekuatan abadi. Adapun roh, itu juga roh bintang 9. Ini sangat kuat, Luo Gufeng berkata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu Tian Mige dari halaman rahasia? Saya tahu, itu adalah bagian terdalam dari halaman rahasia.
tapi aku pernah melihatnya di kejauhan, tidak mungkin untuk mendekat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, bawa aku, apakah Anda menginginkannya, tuanku? Jangan khawatir, bawa saja aku keluar, aku akan mengambil sisanya. Lin Tian menertawakan Luo Gufeng ini, dan Luo Gufeng ragu-ragu dan berkata, oke. Saya melihat Luo Gufeng membawa Lin Tian ke kedalaman halaman rahasia, dan kemudian saya melihat sebuah tempat dengan tanda, Tian Mige, tergantung 100 langkah jauhnya, dan ada banyak penjaga rahasia di dekatnya. Soalnya juga, banyak penjaga rahasia, Luo Gufeng menjelaskan, dan Lin Tian tertawa untuk berkata, jika Anda memiliki kecerdasan penting, ingin melihat orang hari ini Miguel, bagaimana harus melakukannya? Yah, kamu harus melaporkannya ke depan. Dan kemudian penjaga rahasia akan masuk ke dalam untuk memberitahumu. Jika beberapa Master Kuil atau anggota penting di Tian Mige ingin bertemu denganmu, mereka akan mengaturmu untuk masuk. Lin Tian kemudian tertawa, baiklah, Anda mengatakan saya memiliki informasi penting. Ah, pergi, Lin Tian menertawakan Luo Gufeng, yang harus mengambil token dan bergegas ke pintu. Beberapa penjaga rahasia menghentikannya. Luo Gufeng berkata, saya Luo Gufeng, Komandan Brigade, saya punya pesan penting. Saya ingin menemukan kuil penguasa Yan di Tian Mige. Orang-orang itu saling memandang dan berkata, tunggu sebentar, kami akan memberi Anda pengarahan. Kemudian seorang pria masuk, tetapi setelah beberapa saat, pria itu keluar dan menatap Luo Gufeng dan bertanya, Tuan Kuil berkata, tidak bertemu. Apa? Luo Gufeng tidak punya pilihan selain melihat Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia memanggil Linglong dan meminta Linglong untuk melapor kepadanya. Linglong berkata, mengapa kamu ingin aku datang? Lin Tian Xiao berkata, dalam ingatanmu, aku menemukan bahwa kamu memiliki atasan, dan identitas orang ini lebih tinggi darimu, seharusnya di Tian Mige, kan? Saya tidak tahu siapa dia, bagaimana Anda tahu siapa dia? Linglong curiga, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu akan segera terungkap. Apakah Anda meragukan Tuan Yandian? Linglong terkejut, dan Lin Tian tersenyum, kamu tidak bodoh, tapi aku hanya ragu. Aku hanya tahu ketika aku melihatmu, Linglong harus maju dan berkata kepada penjaga yang menghentikannya, saya, pemimpin Linglong dari Departemen Penegak Hukum, ingin menemukan Tuan Yandian jika saya memiliki sesuatu yang penting. Penjaga itu masuk lagi. Setelah beberapa saat, penjaga itu keluar dan berkata kepada Linglong, ikuti aku. Linglong Leng menatap Lin Tian, dan Lin Tian tertawa, sepertinya tebakanku benar, istana Lord of Yan memang punya masalah. Luo Gufeng juga melihatnya, karena Luo Gufeng meminta wawancara, tetapi pihak lain tidak membiarkannya melihat, tetapi Ling Lama meminta wawancara, jadi sangat mudah bagi pihak lain, jadi Luo Gufeng sedikit khawatir, jika dia benar-benar punya masalah, bagaimana kita bisa menghadapinya? Jangan khawatir, selama ada masalah, saya punya cara untuk mengatasinya, Lin Tian berkata dengan percaya diri. Luo Gufeng menghela nafas lega, tetapi ketika ketiganya dibawa ke sebuah gubuk, pria yang memimpin jalan ke kiri, adapun keraguan Linglong, dia melihat sekeliling, bagaimana dengan istana penguasa Yan. Lin Tian tersenyum, jangan khawatir, ini dia, pada saat ini, nafas datang dari lantai atas sampai sisi lain muncul di tangga. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah biru, dengan petinju biru di tangannya dan kepala botak. Seluruh orang tampak galak, dan yang botak melihat Ling panjang, tetapi dia juga mengenali Lin Tian, dan alisnya berkerut. Bukankah itu seseorang? Mengapa begitu banyak orang di sini? Ling Long berkata dengan gugup, Tuan Yan, dia ingin bertemu denganmu. Memelototi Lin Tian, dia memarahi dalam hatinya, orang ini, bagaimana saya bisa menemukannya? Lin Tian tersenyum dan memamerkan kepalanya. Yanda berkata dengan dingin, itu benar. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tapi Yanda berkata, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Lin Tian siap tersenyum dan berkata, saya baru saja bergabung dengan halaman rahasia hari ini. Adapun mengapa saya datang ke sini, saya punya pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Tuan Yandian, jika saya tidak menjawabnya, itu tergantung pada suasana hati Lord of Yandian. Yanda ingin tahu apa yang ditanyakan Lin Tian, jadi dia melotot dan berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Kali ini, Anda telah mengeluarkan tugas baru, dan Anda membutuhkan semua brigade, tim, dan bahkan orang-orang di bawah untuk berpartisipasi di dalamnya. Mengapa? Lin Tian menatap Yanda. Yanda menatap, aku mengirimkan tugas. Apakah Anda perlu bertanya? Aku hanya ingin tahu, jika ada pengkhianat di kota, kirim saja beberapa orang, tapi biarkan begitu banyak orang pergi. Tidakkah menurutmu ada masalah? Lin Tian menatapnya dan bertanya, sementara Yanda bersenandung, wah, kataku, aku akan mengeluarkan tugas tanpa memberitahumu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah itu marah? Kamu adalah anggota baru kecil,
beranikah kamu mengatakan itu padaku, percaya atau tidak? Yanda itu menatap, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, coba saja. Sepertinya aku tidak ingin memberimu warna apapun. Kamu pikir penguasa kuil dapat membiarkan anggota baru darimu menggertakku sesuka hati? Yanda selesai, napas yang kuat muncul, dan kemudian cahaya biru dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menangkap Lin Tian. Tidak hanya itu, tetapi juga membuat suara keras. Adapun Lin Tian, dia sengaja mundur dari loteng, dan Yanda marah saat ini dan segera mengusirnya. Tedeya Master Kuil lain di Kisi Tianmi, serta orang lain dengan identitas penting, juga berlari untuk penasaran dengan apa yang terjadi. Ketika orang-orang melihat tangan Yanda kepada seorang pria tanpa kekuatan roh, mereka semua tampak bingung. Seseorang berteriak linglong melihat bahwa itu adalah penguasa aula penegakan hukum pengadilan rahasia, jadi dia dengan cepat berkata, bunuh Tuan Aula yang ingin membunuh orang. Yanda menatap Linglong, kapan saya membunuh? Aku bilang ya, Linglong berkata, sementara Yanda memarahi dalam hatinya, bagaimana bocah ini mengkhianati negara Qin. Adapun pria yang dipanggil kepala aula, dia bertanya, Yanda, ada apa? Yanda berkata, Saudara Milupa, orang ini, ketika saya datang ke sini, saya akan mempertanyakan kemampuan saya untuk mengeluarkan tugas. Ini disebut orang pemusnahan dan kelupaan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Tuan Kuil ini, apakah Anda bertanggung jawab atas penegakan hukum? Ya, saya bertanggung jawab atas penegakan hukum. Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, ada yang ingin kutanyakan padamu, kemudian Anda dapat membuat keputusan. Apa itu? Lin Tian mengatakan isi tugas itu lagi, lalu mengatakan pertanyaan itu kepada Yanda lagi. Akhirnya, dia berkata, saya hanya curiga bahwa dia memiliki tujuan lain, tetapi Master Kuil Yan ini tidak tahan dengan keraguan, dan kemudian dia akan mulai. Bagaimanapun, tugas Yanda luar biasa, saya lupa melihat Yanda, kakak Yanda, ada apa? Ada banyak mata-mata di kota perbatasan itu, dan mereka sangat licik, saya khawatir tidak ada cukup banyak orang, jadi mari kita berpartisipasi bersama. Tetapi tidak ada batasan waktu, itu hanya untuk memberi Anda lebih banyak pilihan, belum tentu semua orang harus menyelesaikannya. Yanda itu benar. Orang-orang berpikir itu masuk akal, dan yang lupa berkata, ini, jika tugas terus berjalan, jika tidak ada batasan waktu, Anda dapat melakukannya sepanjang waktu, jika Anda ingin melakukannya, maka Anda dapat menyelesaikannya. Lin Tian tidak menyangka Yanda begitu fasih dan tersenyum, kalau begitu aku akan mengatakan hal lain. Oh, ada apa? Itu lupa untuk penasaran. Tetapi Lin Tian tersenyum untuk berkata, saya pikir, dia adalah orang dari negara Qin. Kata-kata Lin Tian mengejutkan semua orang yang hadir, dan Yanda mencibir, wah, saya telah berada di sini selama lebih dari 5.000 tahun, dan saya telah menjadi penguasa kuil selama ribuan tahun. Apakah Anda pikir saya dari negara Qin? Bukankah itu bingkai untukku? Dia juga menatap Lin Tiadao. Anak muda, di halaman rahasia, Anda memiliki hak untuk meragukan orang, tetapi Anda harus memiliki bukti. Jika Anda tidak memiliki bukti, Anda akan difitnah, dan kemudian Anda akan dihukum. Yanda melihat kesempatan itu datang, dan dengan cepat berkata kepada Milupa, kakak Milupa, aku akan mendapat masalah di hari pertama, kita harus menghukumnya dengan berat, mungkin dialah yang membuat masalah di negara bagian Qin. Ini segera membuat orang meragukan identitas Lin Tian, sementara Luo Gufeng tahu identitas asli Lin Tian, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, dia kult hanya melihat orang, semua orang, dia tidak. Kalau begitu biarkan dia menunjukkan buktinya, atau aku harus membangunkannya untuk diinterogasi. Saat ini, semua orang menatap Lin Tian untuk melihat bukti apa yang dia miliki. Yanda menatap Lin Tian dan berkata, wah, jika kamu tidak memberiku alasan hari ini, kamu sudah selesai. Lin Tian tersenyum dan berkata, bukankah ada binatang penjaga di halaman rahasia? Coba lihat, akan? Yanda segera berkata sambil tersenyum, wah, itu hanya digunakan sebelum semua orang bergabung dengan halaman rahasia. Tapi saya sudah di sini selama bertahun-tahun, tidak ada gunanya menggunakan patung batu dari halaman rahasia untuk menjaga binatang itu. Jadi jika seseorang memiliki masalah, itu tidak dapat ditemukan, Lin Tian bertanya, dan pelupaan itu berkata, kamu bisa pergi untuk menjaga gua binatang dan membiarkan binatang penjaga itu mencium bau. Kalau begitu silakan, saya ingin pergi dengan Master Kuil Yan untuk diperiksa. Lin Tian menertawakan Yanda, dan Yanda berkata, wah, aku tidak akan memainkan permainan ini denganmu. Lin Tian berkata sambil tersenyum setelah melihat bahwa dia tidak setuju satu sama lain. Mengapa, Tuan Aula, bahkan tidak berani ini? Tetap saja, Anda. Ini membuat semua orang menatap Yanda dengan rasa ingin tahu, dan si pelupa berkata, Saudara Yanda, mengapa kamu tidak mencobanya? Jika Anda baik-baik saja, kami akan menghukumnya dengan berat. Yang lain setuju. Tetapi Yanda kau berkata, aku adalah Tuan Kuil, mengapa saya harus memainkan game ini dengan orang baru?
Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak pergi, bagaimana kamu bisa menghilangkan kecurigaanmu? Tersangka, wah, jika Anda tidak punya bukti, Anda bilang saya curiga, bukankah itu lebih konyol? Yanda itu sangat marah, dan Lin Tian Xiao berkata, semakin kamu seperti ini, semakin banyak orang meragukanmu. Anda, Yanda sangat marah sehingga sebuah suara berkata kepadanya, silakan, berjanjilah padanya, lalu bawa senjata ajaib itu bersamamu, kamu bisa melindungi dan melindungi binatang itu. Yanda tercengang saat mendengar suara itu, dia segera kembali ke pikirannya dan menatap Lin Tian. Apakah saya pergi? Jika ternyata aku baik-baik saja maka kamu harus menerima hukuman apapun. Tidak masalah, Lin Tian sangat lugas, dan Yanda menjawab, oke. Lin Tian bertanya-tanya mengapa Yanda tiba-tiba setuju, sementara yang pelupa menatap Lin Tian, anak muda, bisakah kita pergi bersama? Pergi, Lin Tian balas tersenyum, dan kemudian mereka semua datang ke sebuah gua, di mana mereka bisa merasakan nafas binatang yang aneh. Annihilation lupa memberitahu cara, binatang penjaga, biasanya istirahat, tunggu kami masuk, ingin berhati-hati, ketika hanya 5 langkah darinya, Anda maju, jika mereka tidak menyerang Anda, itu berarti Anda baik-baik saja, tetapi jika Anda menyerang salah satu dari Anda, itu berarti Anda adalah musuh. Yanda sudah berkata, ya, saya lupa melihat Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, begitu. Baiklah, ayo pergi. Setelah itu, saya akan membawa Anda maju. Ketika aku sampai di gua dengan cahaya ungu, aku akan menghentikanmu karena ada makhluk seperti Griffin tergeletak di depan kami. Ini dia, itu memadamkan lupa untuk mengatakan, tetapi bahwa Yanda segera memicu senjata ajaib di tubuh, membentuk kekuatan transparan yang aneh, melindungi diri sendiri. Tapi Lin Tian melihatnya sekilas, yang membuatnya tertawa di dalam hatinya, ini konyol. Namun, Lin Tian berpura-pura menemani sisi lain ke depan. Ketika mereka datang ke Griffin, satu Griffin bangkit, lebih tinggi dari 2 lainnya, dan berputar di sekitar mereka. Mungkin setelah beberapa saat, Griffin turun, dan Yanda berkata, lihat, aku baik-baik saja, nak. Aku juga baik-baik saja, Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Yanda berkata, tetapi Anda menghina saya, dan menurut kesepakatan barusan, jika saya tidak memiliki masalah, Anda harus membiarkan kami menghukum Anda. Lin Tan tersenyum padanya, jangan bersemangat, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda harus menunggu dan melihat. Tunggu sebentar, begitu Lin Tian melambai, cermin di Yanda terbang ke Lin Tian, dan Yanda terkejut, tetapi Griffin segera menemukan sesuatu yang salah, lalu terus mencium bau Yanda, dan akhirnya membuka mulutnya dengan marah, dan kilatan petir menghantam Yanda. Yanda, kamu, Yanda sangat marah saat melihat Chuan Bang, tunggu, nak. Hanya Yanda yang ingin pergi. Tetapi Lin Tian menghalangi jalannya, dengan binatang penjaga, Yanda dipaksa ke sudut, Yanda mendengus marah, tidak ada gunanya membunuhku sekarang. Apa maksudmu? Saya sudah mengirimkan tugas, sekarang diperkirakan banyak orang akan pergi ke kota itu, begitu mereka masuk ke kota itu, mereka tidak akan keluar. Lin Tian ragu, apakah ada susunan lukisan lain? Ya, ada lebih banyak orang yang datang ke aula lukisan kali ini, dan mereka menggunakan orang kota sebagai ancaman. Saya melihat bagaimana Anda dapat menyelamatkan orang-orang dan orang-orang yang telah bergegas ke halaman rahasia. Yanda sangat senang. Lin Tian tidak mengharapkan hal lain, tetapi tiba-tiba sesuatu yang hitam menghantam Yanda dalam kegelapan. Yanda berteriak, dan tubuhnya langsung berubah menjadi genangan air. Orang-orang di tempat kejadian segera ketakutan, dan Lin Tian buru-buru berbalik dan menanyai orang-orang di tempat kejadian, siapa itu barusan? Mereka semua mengatakan itu bukan mereka, tetapi mereka berkata dengan tergesa-gesa, sialan, ada orang yang membunuh orang dalam tampilan penuh. Lin Tian menatap air, cara semacam ini benar-benar beracun. Lupakan untuk khawatir, jangan lari untukku jika kamu ada di sini sekarang, pergi untuk menjaga binatang itu satu persatu dan biarkan dia memeriksanya. Mereka harus berbaris untuk menghilangkan kecurigaan, tetapi Wali tidak menemukan apapun. Adapun Lin Tian, dia datang ke sudut dan melihat beberapa bubuk di tanah dan berkata, jangan mencarinya. Pria itu melarikan diri. Lupa untuk tidak menyalurkan, bagaimana bisa begitu cepat? Lin Tian menjelaskan, pria ini, setelah mengetik sesuatu, dia menyelinap pergi. Lupa bertanya kepada orang lain segera, apakah Anda tahu siapa yang berdiri di sini? Mereka semua tampak bingung dan menggelengkan kepala. Jelas mereka belum pernah melihat hal yang sama sebelumnya, tetapi mereka sedang terburu-buru, brengsek. Lin Tian berkata, siapa dekan rumah sakit rahasia, bawa aku menemuinya. Lupa ragu, lihat dekan, ya, bukankah seharusnya kamu pergi ke dekan untuk melaporkan kejadian sebesar itu? Lin Tian bertanya dan menjawab, dan Mi Lupa berkata, dekan sudah lama ditutup, dan dia tidak peduli tentang apapun. Siapa yang kamu cari ketika kamu memiliki masalah besar?
Langsung kepada Tuhan, yang pelupa menjelaskan, dan Lin Tian berkata, jadi, kirim seseorang untuk memberitahu Tuhan, adapun Presiden, bahwa saya menemuinya. Din, sudah ditutup. Itu lupa menjelaskan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak ada, saya tidak akan melepaskannya. Kamu gila, katanya, apakah Anda meragukan dekan? Yang lain mengira Lin Tian gila, dan Lin Tian berkata, sekarang Tian Mige, siapa yang tidak ada di sini kecuali kamu? Selain Presiden, itu Wakil Presiden, katanya, dan Wakil Presiden. Dia muncul sesekali, ketika dia baik-baik saja, dia tertutup. Bawa aku ke mereka berdua. Lin Tian tidak ingin membuang waktunya, dia berkata langsung kepada pemusnah, tetapi dia ragu-ragu. Lagi pula, jika tidak bekerja dengan baik, itu mungkin dikritik, jadi dia berkata, anak muda, bukan karena saya tidak ingin membawa Anda, itu dekan, tidak ada yang bisa melihatnya. Apakah saya tidak cukup memenuhi syarat? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, kau baru di sini, kata rasa malu yang terlupakan tapi Koro berkata, hancurkan Tuhan, dia benar-benar memenuhi syarat. Apa yang Anda ketahui? Milupa menatap, dan Lin Tian tertawa melihat Milupa, lalu bisakah kita bicara sendiri?